Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku kelas 12 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi. Kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar meskipun tidak langsung dengan tatap muka. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas materi Al-Qur'an hadis kelas 12 dengan tema meraih cinta Allah dengan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Seperti biasa, pelajaran hari ini akan kita bagi menjadi 3 segmen. Yang pertama adalah kita akan membaca surat An-Nisa ayat 32, kemudian kita kupas tajwidnya. Segmen yang selanjutnya kita akan membahas isi kandungannya. Setelah itu kita akan membahas hadis-hadis yang terkait dengan ayat yang kita bahas hari ini. Anak-anakku kelas 12 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ke materi, saya coba akan membaca kata atau kalimat hikmah yang luar biasa untuk bisa kita jadikan motivasi dalam kehidupan kita nanti. Ada 2 kata hikmah yang akan kita baca pada hari ini. Yang pertama nanti dihafalkan oleh anak-anak, yaitu ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Saya ulangi, ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Bersungguh-sungguhlah dan janganlah bermalas-malasan, karena penyesalan itu hanya bagi orang yang bermalas-malasan. Kalimat ini luar biasa, kita diminta untuk bersungguh-sungguh dan dilarang untuk bermalas-malasan. Selanjutnya ada kalimat hikmah yang luar biasa juga, yaitu la tuakhir amalaka ilal ghad ma taqdiru an ta'malahul yaum. Saya ulangi, la tuakhir amalaka ilal ghad ma taqdiru an ta'malahul yaum. Janganlah kamu mengakhirkan pekerjaanmu hingga esok hari, pekerjaan yang bisa kamu kerjakan hari ini. Jadi kalimat ini mengajarkan bagi kita untuk tidak menunda-nunda pekerjaan kita. Yang bisa kita kerjakan hari ini, kita kerjakan hari ini, jangan kita tunda sampai esok hari. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan membahas surat An-Nisa ayat 32. Anak-anakku yang di rumah bisa mempersiapkan diri, bisa membuka mushafnya, dibuka surat An-Nisa ayat 32, akan kita baca secara bersama-sama, kemudian kita bahas tajwidnya agar bacaan kita sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabun was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in 'alima. An-Nisa ayat 32 bisa dibaca berulang-ulang sehingga bacaan kita nanti akan jauh lebih baik. Selanjutnya kita akan membahas tajwid di surat An-Nisa ayat 32 ini. Yang pertama ada kata faddalallah. Di situ ada kata Allah, dalam istilah tajwid disebut dengan lafdzul jalalah. Lafdzul jalalah di sini dibaca tafkhim atau dibaca tebal atau dibaca o. Kapan lafal Allah dibaca tebal? Yaitu ketika lafal Allah didahului oleh harokat fathah atau harokat dhammah. Kebetulan di kata itu didahului oleh
harokat fathah, maka harus dibaca tebal. Faddalallah. Loh tidak boleh lah, tapi lo karena didahului harokat fathah. Selanjutnya ada kata ba'dokum ala. Dalam istilah tajwid disebut dengan idhar syafawi. Apa itu idhar syafawi? Idhar syafawi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain mim dan ba. Kebetulan di situ ada mim sukun bertemu dengan ain, maka cara membacanya suara mim sukunnya dibaca jelas. Selanjutnya ada kata walin nisa'i. Nisa'i dibaca panjang sampai dengan 5 harokat. Disebut dengan mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah, bertemunya dalam satu kata. Cara membacanya dibaca panjang sampai dengan 5 harokat. Selanjutnya ada kata nasibum mimma. Nasibum, ya. Di situ ada tanwin bertemu dengan mim. Dalam istilah tajwid disebut dengan idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, waw. Maka cara membacanya, suara nun sukunnya atau suara tanwinnya dibaca masuk, diikuti dengan suara mendengung. Selanjutnya, di situ ada kata min fadlih. Dalam istilah tajwid disebut dengan ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15, yaitu ta, sa, jim, da, za, sin, shin, sod, dot, to, do, fa, ko, dan ka. Ada 15 huruf. Cara membacanya, suara nun sukunnya dibaca samar, diikuti dengan suara mendengung. Tidak min fadlih, tapi min fadlih. Selanjutnya, ada kata syai'in alima. Dalam istilah tajwid disebut dengan idhar halqi. Apa itu idhar halqi? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Kebetulan di situ ada tanwin kasrah bertemu dengan ain, maka suara tanwinnya harus dibaca jelas, yaitu tidak boleh ada suara dengung, tidak boleh ada suara samar, tetapi harus jernih dibaca jelas. Syai'in alima. Yang terakhir ada kata alima. Dalam istilah tajwid disebut dengan mad iwad. Apa itu mad iwad? Yaitu apabila ada fathah tanwin selain di atas tak marbutoh atau tak yang bulat, kemudian dibaca wakof atau dibaca berhenti. Cara membacanya, suara tanwinnya dibaca fathah biasa dengan panjang 2 harokat. Tidak aliman, tetapi alima. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan tajwid pada surat An-Nisa ayat 32. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita, mudah-mudahan bacaan kita semakin berkualitas sehingga kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala.